Bos, aku sudah duduk dengan Ginger Ale dan kepalaku penuh tanya tentang internet yang katanya kuantum safer malam ini. Aku senang kamu datang dengan rasa ingin tahu, jadi ceritakan bagian mana yang paling membuatmu penasaran tentang quantum safer itu. Aku dengar ada ancaman yang membuat data sekarang bisa dibuka di masa depan dan itu terdengar menakutkan bagiku. Ancaman itu disebut Harvest Node Decrypt Clutter, ya artinya orang bisa mencuri data terenkripsi hari ini lalu membukanya ketika komputer kuantum sudah cukup kuat. Jadi enkripsi yang kupakai sekarang bisa rusak di masa depan dan rahasiaku bisa terbuka tanpa izin. Benar, terutama enkripsi publik seperti RSA dan ECC yang rawan terhadap algoritma kuantum tertentu, sehingga kita butuh pendekatan baru yang disebut post-quantum cryptography. Apakah post-quantum cryptography itu seperti gembok baru yang lebih kuat dibanding gembok lama? Kamu bisa membayangkannya begitu, gembok lama kuat di dunia komputer klasik, sedangkan gembok baru didesain untuk tahan terhadap alat pembobol yang memanfaatkan sifat kuantum. Kalau begitu, mengapa semua orang belum pindah sekarang saja? Karena rasanya tidak aman menunda. Pindah itu butuh waktu karena banyak sistem saling terhubung, sehingga organisasi perlu inventarisasi, pengujian, dan transisi bertahap agar layanan tetap berjalan. Aku ingin mengerti dari dasar, agar aku tenang, jadi jelaskan apa komponen utama post-quantum cryptography. Ada 3 keluarga yang akan sering kamu dengar, yaitu MLKM untuk tukar kunci yang aman, MLDSA untuk tanda tangan digital yang efisien, dan SLHDSA sebagai opsi tanda tangan berbasis hash. Tukar kunci itu bagian ketika dua pihak sepakat membuat rahasia bersama di awal koneksi. Tepat, MLKM membantumu membuat rahasia bersama tanpa disadap, sedangkan tanda tangan digital memastikan dokumen atau perangkat benar berasal dari pengirim yang sah. Aku sering mendengar istilah hibrid di web. Apa artinya di konteks ini? Hibrid berarti menggabungkan cara lama seperti X25519 dengan cara baru seperti MLKM sehingga koneksi tetap kompatibel sekaligus mendapatkan perlindungan tambahan. Jadi hibrid seperti menambah ban serep saat kita belum bisa mengganti semua roda. Perumpamaanmu bagus karena hibrid memungkinkan uji coba di dunia nyata sambil meminimalkan risiko putus layanan. Kalau web bisa hibrid, bagaimana dengan layanan lain seperti SSA atau sistem tanda tangan di pabrik perangkat? SSA juga bergerak ke arah pertukaran kunci yang tahan kuantum dan banyak pabrik mulai memikirkan tanda tangan firmware dengan algoritma baru agar pembaruan tetap terpercaya. Aku merasa konsepnya mulai jelas, tetapi aku takut dengan waktu, kapan sebenarnya harus mulai? Waktunya adalah sekarang karena musuh bisa menyimpan data terenkripsimu hari ini dan menunggu teknologi besok untuk membuka, jadi tindakan dini mengurangi risiko di masa depan. Jika aku pemilik usaha kecil, apa langkah pertamaku agar tidak tersesat di topik besar ini? Langkah pertama adalah membuat crypto inventory, yaitu daftar di mana saja kamu memakai enkripsi, dari website, VPN, mail, hingga aplikasi internal. Setelah daftar selesai, apa yang harus kupilih untuk prioritas? Prioritaskan jalur yang memegang data berumur panjang seperti dokumen kontrak, rekam medis, cadangan data, dan komunikasi yang menyimpan rahasia lama. Aku ingin contoh yang membumi supaya aku bisa membayangkan tindakan kecil yang nyata. Kamu bisa memulai dengan mengaktifkan hibrid TLS di lingkungan uji untuk situsmu, lalu ukur latensi, dan pastikan tidak ada perangkat lama yang memblokir Hansake baru. Apa itu Hansake di konteks TLS karena aku ingin memahaminya sederhana? Hansake adalah fase awal saat browser dan server saling setuju tentang cara aman berkomunikasi dan membuat kunci rahasia bersama untuk sesi itu. Lalu bagaimana dengan tanda tangan digital? Karena aku mendengar itu penting untuk dokumen dan perangkat. Tanda tangan digital seperti cap basah yang tidak mudah dipalsukan, dan di dunia pasca kuantum kita memakai MLDSA atau SLHDSA untuk menjaga keaslian.
Apakah SLHDSA lebih lambat karena namanya terdengar berat dibanding MLDSA? SLHDSA berdasar khas sehingga ukurannya lebih besar, tetapi ia menawarkan profil keamanan yang konservatif sehingga banyak pihak memilihnya untuk kasus khusus. Bagaimana memilih antara MLDSA dan SLHDSA agar tidak salah langkah? Sebagian besar akan memakai MLDSA karena efisien untuk banyak kasus, sementara SLHDSA menjadi pilihan cadangan untuk kebutuhan tertentu atau kebijakan yang sangat konservatif. Apakah ada batas waktu resmi dari pihak otoritas untuk mendorong migrasi? Beberapa otoritas memberi panduan target mendekati awal dekade 30 untuk dukungan luas, dengan fase eksklusif menyusul setelahnya, sehingga organisasi punya tenggat untuk perencanaan. Informasi target waktu itu membuatku merasa ada jam dinding yang bergerak pelan tetapi pasti. Benar, dan jam dinding itu membantu membagi pekerjaan menjadi kuartal yang jelas agar tidak menunda hingga terdesak. Kalau aku pengguna biasa, apakah aku perlu panik sekarang? Tidak perlu panik, cukup waspada dan pastikan layanan yang kamu gunakan mengikuti perkembangan, lalu dorong penyedia untuk mengadopsi hibrid sebagai awal. Apakah semua perangkat lama akan langsung rusak ketika kita menyalakan mode hibrid? Sebagian perangkat lama mungkin perlu pembaruan konfigurasi, jadi lingkungan uji penting untuk memetakan masalah sebelum produksi. Aku suka pendekatan uji dulu lalu perluas karena itu terasa aman. Itu prinsip umum di keamanan, yaitu bergerak cepat tetapi tetap terukur dengan callback dan fallback yang siap bila ada hambatan. Apa arti fallback di sini agar aku tidak salah paham? Fallback adalah kemampuan kembali ke metode yang kompatibel jika jalur baru bermasalah, namun harus diatur dengan aman agar tidak menjadi celah. Aku juga penasaran dengan bedanya PKC dan KKD karena dua istilah ini sering muncul di artikel. KKD adalah teknik fisika untuk berbagi kunci memakai saluran optik khusus, sedangkan PKC adalah algoritma perangkat lunak yang berjalan di internet biasa dan lebih mudah disebarkan luas. Jadi untuk kebanyakan website dan aplikasi, PKC lebih realistis karena tidak butuh kabel khusus. Tepat, karena PKC bekerja di atas protokol yang sudah ada dan bisa diintegrasikan ke TLS, SSA, dan PKI tanpa infrastruktur fisik baru. Aku ingin tahu cerita nyata yang menggambarkan kenapa langkah awal begitu penting. Bayangkan sebuah klinik kecil yang menyimpan hasil pemeriksaan selama puluhan tahun dan jika hari ini mereka memakai enkripsi lama maka berkas itu dapat menjadi target simpan dan bukan nanti. Aku merasakan beban moral di sana karena data kesehatan adalah hal yang sangat pribadi. Karena itu rencana migrasi bukan sekadar teknologi, tetapi juga janji menjaga martabat dan kepercayaan orang yang datanya kita simpan. Aku ingin membuat daftar langkah nyata sebanyak 5 agar aku bisa menuliskannya di catatan. Pertama adalah discover, yaitu crypto inventory agar kamu tahu titik mana saja yang memakai enkripsi di organisasimu. Langkah kedua apa agar urut dan bisa langsung dieksekusi? Kedua adalah prioritize, yaitu menempatkan sistem bernilai tinggi dan data berumur panjang sebagai sasaran awal migrasi. Langkah ketiga akan seperti apa agar tidak terlalu teknis untuk pemula? Ketiga adalah pilot hibrid, yaitu mengaktifkan mode hibrid di lingkungan terbatas sambil memantau kinerja dan kompatibilitas. Langkah keempat sepertinya berkaitan dengan identitas atau sertifikat. Keempat adalah rotape identitas, yaitu rencana penggantian kunci dan sertifikat agar tanda tangan digital dan enkripsi mengikuti algoritma baru. Tersisa langkah kelima untuk melengkapi peta jalan sederhana. Kelima adalah governance dan training, yaitu kebijakan crypto agility, pemantauan berkala, dan pelatihan tim agar keputusan tidak berhenti di pilot. Aku suka istilah crypto agility karena terasa seperti tubuh yang lentur menghadapi perubahan. Crypto agility artinya sistemmu siap mengganti algoritma ketika diperlukan tanpa merombak semuanya dari awal.
Apakah ada kesalahpahaman umum yang sering membuat orang menunda migrasi? Salah paham pertama adalah menunggu tanggal pastinya karena ancaman simpan dan bukan nanti sudah terjadi sekarang sehingga menunggu itu berisiko. Apa salah paham kedua yang patut dicatat agar tidak terulang? Salah paham kedua adalah menganggap KKD menggantikan semua karena untuk kebanyakan kasus internet umum solusi praktis adalah PKC. Lalu salah paham ketiga yang sering memicu rasa ragu di tim teknis. Salah paham ketiga adalah PKC pasti lambat padahal banyak implementasi modern cukup cepat untuk kebutuhan harian dan biaya terus membaik. Aku ingin memahami hubungan antara tanda tangan digital dan rantai kepercayaan. Rantai kepercayaan dibangun oleh otoritas sertifikat yang menandatangani sertifikatmu dan di dunia pasca kuantum rantai ini harus mendukung algoritma baru agar verifikasi tetap kuat. Apakah kita harus mengganti semua sekaligus agar tidak campur aduk? Tidak harus sekaligus karena pendekatan bertahap yang rapi justru mengurangi gangguan dan mempermudah audit di setiap fase. Audit terdengar menegangkan namun perlu untuk memastikan tidak ada lubang. Audit membantu memastikan konfigurasi sesuai kebijakan dan membantu tim menemukan perangkat lama yang tidak kompatibel sebelum menjadi insiden. Bagaimana cara menjelaskan isu ini ke manajemen non-teknis agar mereka mendukung? Fokus pada nilai bisnis seperti perlindungan data jangka panjang, kepatuhan, reputasi, dan biaya kegagalan yang bisa lebih mahal daripada biaya migrasi. Kalau begitu aku butuh kisah singkat yang menyentuh sisi manusia agar presentasiku tidak kering. Ceritakan tentang keluarga yang menyimpan album foto digital dan korespondensi pribadi yang berharga dan bayangkan jika itu terbuka oleh orang asing setelah beberapa tahun. Kisah itu membuatku merinding karena menyentuh ruang yang sangat pribadi dan sunyi. Kamu bisa menambahkan bahwa teknologi adalah bentuk janji untuk menjaga batas aman sehingga orang bisa berbagi tanpa rasa takut yang berlarut. Aku juga ingin menyebutkan praktik sederhana untuk pengguna sehari-hari. Dorong penggunaan pembaruan perangkat, gunakan peramban yang mutakhir, aktifkan koneksi aman, dan pilih layanan yang transparan tentang langkah kuantum safe. Apakah perlu memeriksa sertifikasi itu saat membuka layanan penting? Memeriksa sertifikat dan kebijakan keamanan adalah kebiasaan baik karena memberi sinyal bahwa penyedia menjaga standar. Bisakah kamu memberi analogi ringkas tentang MLKM agar aku bisa mengulanginya ke teman? Bayangkan kamu dan temanmu berbisik di ruangan ramai dan MLKM membantu kalian menciptakan kata sandi rahasia yang tidak bisa ditebak orang lain di ruangan itu. Lalu MLDSA bisa dianalogikan sebagai apa agar mudah diingat? MLDSA seperti stempel resmi pada surat yang membuktikan pengirimnya asli dan isi surat tidak diubah. Bagaimana dengan SLHDSA agar analoginya seimbang? SLHDSA seperti stempel alternatif yang sedikit lebih besar tetapi sangat tahan banting terhadap trik yang tidak umum. Aku ingin menyiapkan daftar hambatan yang mungkin muncul saat pilot. Hambatan umum adalah pangkat lama memblokir koneksi, alat pemantau jaringan salah mengira pola baru, dan tim lupa menguji jalur cadangan. Bagaimana cara menenangkan tim ketika mereka takut terjadi pemadaman layanan? Siapkan jadwal uji bertahap di jam sepi, gunakan fitur toppling, dan dokumentasikan hasil agar mudah rollback bila ada gejala tidak normal. Aku juga ingin tahu cara mengukur keberhasilan pilot. Ukur latensi Hans-Hacker, tingkat keberhasilan koneksi, kompatibilitas klien, dan pengalaman pengguna, lalu bandingkan sebelum dan sesudah. Apakah ada etika yang perlu diingat agar migrasi tidak sekadar proyek teknis? Etika utamanya adalah menghormati martabat pengguna dengan melindungi rahasia mereka dan komunikasi yang jujur tentang perubahan yang dilakukan. Aku suka kalimat itu karena terasa hangat dan bertanggung jawab. Keamanan yang baik selalu memiliki sisi empati karena kita menjaga sesuatu yang orang lain titipkan dengan percaya.
Bisakah kita menyusun ringkasan singkat yang bisa kubawa pulang malam ini? Ringkasannya adalah ancaman simpan dan bukan nanti nyata, standar baru tersedia, dan migrasi bertahap dengan hibrid adalah jalur yang masuk akal. Tambahkan satu kalimat tentang tindakan pertama besok pagi. Besok mulailah dengan crypto inventory sederhana yaitu daftar layanan, protokol, sertifikat, dan perangkat yang memakai enkripsi di tempatmu. Setelah daftar dibuat, aku perlu menutup loop agar tidak berhenti di tengah jalan. Buat rencana mingguan untuk uji hibrid kecil, ajukan anggaran kecil, dan ajak satu rekan sebagai partner agar motivasi tidak turun. Aku ingin contoh uji kecil yang aman. Aktifkan hibrid di satu layanan internal yang tidak menghadap publik dan pantau selama 1 minggu penuh sebelum diperluas. Jika ada peringatan dari alat pemantau jaringan, apa yang harus kulakukan? Periksa log detail, cocokkan dengan jadwal uji, dan koordinasikan perubahan tanda tangan Apochypher Suite yang kamu pakai. Apakah ada kesalahan komunikasi yang sering terjadi antar tim saat proyek seperti ini? Seringkali tim aplikasi dan tim jaringan memiliki asumsi berbeda sehingga pertemuan singkat harian membantu menyatukan langkah. Aku akan menulis itu karena terasa praktis dan menenangkan. Praktik kecil yang konsisten membuat proyek besar terasa ringan dan tetap bergerak maju. Sebelum kita akhiri, aku ingin satu kalimat motivasi tentang alasan manusiawi dari semua ini. Alasan manusiawi kita adalah menjaga rahasia yang dititipkan agar percakapan pribadi, kesehatan, dan mimpi orang tetap aman dalam jangka panjang. Aku berterima kasih karena penjelasanmu tidak membuatku takut namun memberiku alat untuk melangkah. Itu tujuan kita malam ini, yaitu membuat rasa takut berubah menjadi tindakan kecil yang bermakna. Apakah kamu punya satu kalimat penutup yang membungkus seluruh topik dengan sederhana? Internet Quantum Saver adalah cara menjaga percakapan masa kini agar tetap aman ketika masa depan tiba. Kalimat itu terasa pas untuk menutup gelas ginger ale terakhirku malam ini. Nikmati kesunyian yang tenang malam ini dan besok kamu sudah punya peta kecil untuk memulai. Terima kasih bos karena kamu selalu sabar dan jelas menjelaskan hal yang rumit. Sama-sama dan selamat beristirahat dengan hati yang lebih tenang malam ini. Sudah malam dan aku harus pulang sekarang, tetapi tiba-tiba aku sadar dompetku tertinggal di rumah. Karena dompetku tertinggal, aku mau minta maaf dan bertanya apakah kamu yang duduk di sebelahku bisa mentraktir satu ginger ale malam ini. Sejujurnya aku tahu sejak tadi kamu mendengarkan percakapan kami dan jika ada sedikit manfaatnya aku mohon dukunganmu ya. Terima kasih banyak karena kamu berbaik hati dan untuk donasi bisa lewat QR code di kanan bawah video atau tautan di deskripsi. Sekalian aku mohon tombol suka berlangganan dan komentar agar kami terus semangat berbagi cerita yang berguna. Di tautan deskripsi juga ada karya dari seri lain yang benar-benar berbeda jika kamu ingin jalan-jalan ke sana. Terima kasih lagi dan sampai jumpa di malam yang lain dengan segelas ginger ale yang lebih manis.